Nah, kemudian interval penundaan ya. Interval penundaannya itu antara 0 ya, alfanya itu antara 0 sampai 210 derajat ya. Kita ambil 0 sampai 270 yang kita atur penundaannya. Jadi kita bagi 3 lagi, jadi alfanya itu 0 sampai 90 ya sudut penundaannya. Nah, sudut penundaannya ini kita sudah belajar ya di slide-slide yang sebelumnya, jadi sudah harus mengerti ini ya. Kemudian yang kedua itu untuk alfa 90 sampai 120 derajat ya. Kemudian untuk alfanya itu di antara 120 sampai 210. Nah, ini PRMS-nya, ingat PRMS itu dikuadratkan ya, integral, kuadratkan di integral ya, dibagi, habis itu baru diakarkan ya. Jadi ini adalah PRMS. Ya, ini kita hitung langsung dapatnya ini ya. Akar 3 PS per pi per 3 min alfa per 4 tambah sin 2 alfa bagi 8 ya. Kemudian pangkat setengah ya, atau diakarkan. Oke, itu untuk alfa di antara 0 sampai 90. Nah, kalau alfanya itu di antara 90 120 ya. Jadi seperti ini dia. PRMS-nya itu akar 3 PS ya. Seperti ya. Kemudian 11 pi bagi 24 min alfa per 4 pangkat setengah. Kemudian untuk alfanya itu antara 120 sampai 210 ya, maka P0-nya itu langsung saja ini akar 3 PS ya per pi ya 7 pi per 4 min alfa per 4 tambah sin 2 alfa bagi 16 min akar 3 cos 2 alfa per 16 pangkat setengah. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambarnya ya. Kemudian penundaannya itu dimulainya kapan ya? Bisa 3 option ini. Oke. Kemudian kalau dia terhubung delta ya. Jika terhubung delta ya, tegangan pasak keluaran akan sama dengan tegangan jalur ke jalur ya. Meskipun demikian, arus jalur ya, arus jalur pada beban akan bergantung pada banyaknya jumlah device ya yang terhubung pada waktu yang bersamaan. Oke ya, seperti ini gambarnya. Jadi ini terhubung delta. Jadi IA ya, kalau kita lihat di sini IA itu sama dengan IAB kalau dilihat panahnya ini. Sebenarnya IAB itu sama dengan IA ditambah ICA, berarti IA itu IAC dikurang ICA ya. Jadi ini tuh sama dengan ini dikurang ini ya. Rumus hukum apa? Lupa saya, hukum Kirchhoff pertama ya. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, itu sama dengan akar 3 IM sin omega T minus pi per 6. Oke. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, kalau dia hanya 2 device ya. Kalau dia hanya 2 device, maka IA sama dengan IAB ya. Min ICA ya. Ini IAC min ICA sama dengan 3 IM per 2 sin omega T atau sama dengan 1,5 IM sin omega T ya. Jadi ini slide ini belum saya ubah ya, belum saya ketik. Ini masih bahan ngajar mungkin 10 tahun yang lalu ya. Belum saya, nggak sempet belum saya ini. Kadang-kadang setelah saya bikin bahannya itu saya scan ini tulisannya agak nggak kelihatan ya. Tuh nanti ini belum sempat saya ubah. Oke, jadi nanti mahasiswa silakan di kalau ada waktu ditulis lagi ya. Nah, kalau tadi setengah ya, setengah gelombang. Sekarang pengontrol gelombang penuh ya, 3 fasa. Jadi semuanya tiristor. Kalau tadi kan cuma satu tiristor, satu diode. Sekarang semuanya tiristor. Nah, ini juga sama PAN-nya itu ya. PAN-nya itu A ke N-nya itu akar 2 PS sin omega T. Kemudian yang lain itu hanya beda 120 derajat. Kemudian tegangan lain masukan ya. PAB-nya sama
akar 6 PS sin omega T plus pi per 6. Yang lain bedanya 120 derajat. Nah, yang mau kita lihat penundaannya itu hanya sampai 150 derajat. Jadi alfanya itu antara 0 sampai 150 derajat yang mau kita atur. Kemudian ini kita bagi 3 juga, 0 sampai 150 itu. Yang pertama itu alfanya itu 0 sampai 60 ya, kemudian alfanya itu 60 sampai 90. Kemudian yang ini 90 sampai 150 ya. Jadi ada 3 option. Kita coba-coba mengatur sudut penundaannya. Nah, ini juga sama, kita nyari PRMS-nya ya. Rumusnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, diulang-ulang aja. Ya, cuman batasnya aja yang berganti. Sehingga PRMS-nya itu untuk option pertama ini 0 sampai 60 derajat itu akar 6 PS 1 per pi ya dalam kurung pi per 6 min alfa 4 ya tambah sin 2 alfa bagi 8 pangkat setengah. Kemudian untuk option kedua alfanya itu di antara 60 sampai 90 derajat ya yang mau kita atur ya di antara ini, maka PRMS-nya itu atau P0-nya itu akar 6 PS per pi per 6 min alfa per 4 tambah sin 2 alfa ya bagi 8 pangkat setengah. Kemudian untuk alfanya itu antara 90 sampai 150 ya. Oke, langsung saja baca sendiri dapatnya ini ya. Oke, kemudian ini gambarnya ya pengontrolan gelombang penuh 3 fasa. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya sudah di restore ya dengan sudut pengaturan ya off atau on-nya itu ya 3 opsi ini tadi. Oke. Boleh nggak Pak alfanya yang lain? Boleh saja ya, tinggal dihitung sendiri nanti ya. Alfanya nggak selain ini Pak, boleh aja tinggal dihitung sendiri gitu ya untuk integralnya. Oke, kemudian ini penggambarannya dengan cara lain. Kemudian ini diagramnya. Nah, sekarang pengontrol ya bidireksional 3 fasa terhubung delta. Ya, jadi sama seperti yang tadi, tapi sekarang ini dia terhubung delta. Ya. Jadi penjelasannya sama ya. Kemudian untuk beban resistif, ya, tegangan fasa keluaran RMS-nya dapatnya ini nilainya ya. PS ya seperti pi min alfa ya ditambah sin 2 alfa per 2 pangkat setengah. Oke. Nah, tegangan keluaran maksimum pada alfa sama dengan 0 ya pasti. Jadi kalau tidak kita atur sudut penundaannya, maka tegangan keluarannya maksimum ya. Dan interval kontrol sudut tunda adalah 0 sampai pi ya. Jadi kita hanya mengatur 0 sampai v saja ya. Kita atur antar alfanya itu antara 0 sampai v aja. Kemudian arus jalur yang dapat ditentukan ya dari arus pasanya itu seperti ini. Jadi hukum Kirchhoff pertama itu arus masuk sama dengan yang keluar. Jadi IA ini sama dengan IAB dikurang ini ya. Kemudian IB ya IB itu sama dengan IBC. Ini ya ada panahnya ini ke sana. IBC dikurang IAB kurang ini. Jadi ini itu sama dengan ini ditambah ini. Oke ya. Ini apa? Diagramnya ya, diagram. Kemudian jika IN adalah nilai ini arus ya. Jika IN adalah nilai RMS arus fasa dari komponen ya harmonik ya penjumlahan ya. Jadi penjumlahan dari komponen harmonik dari 0 sampai seterusnya atau ke N ya. Maka nilai RMS arus fasa itu dapat ditentukan yaitu dari penjumlahan ya, penjumlahan dari komponen-komponen arus pendukungnya ya. Jadi IAB itu sama dengan fundamental 1 ya, I fundamental 1 dikuadratkan ya, kemudian 3 5 7 9 ya, ini kelipat ganjil ya, sampai ke N kemudian diakarkan. Nah, karena hubungan delta ya, komponen harmonik ya, triplen ya. Triplen ya. N sama dengan orde N sama dengan 3N ya.
3M ya, N sama dengan 3M, dengan M adalah bilangan bulat ganjil ya dari arus fasa yang akan mengalir pada delta dan tidak muncul pada jalur ya. Jadi kalau kita lihat maka IA ini sama dengan akar 3 ya, akar 3 dari yang IAB ini, sehingga IA itu nanti nggak mungkin lebih dari akar 3 IAB. Jadi IA itu kurang dari akar 3 IAB. Oke. Nah, ini bentuk lain ya, bentuk lain dari pengontrol 3 tiristor 3 pasa yang berbentuk delta. Tadi seperti ini, bisa juga seperti ini. Kemudian susunan ini disebut juga pengontrol terhubung secara poligon ya. Jadi polygon connected controller. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian pengubah tab terapo satu pasa ya. Jadi kita mau mengatur tegangan ya, mengatur tegangan yang keluar dari terapo itu ya. Kita atur tabnya itu ya. Bisa dengan kita atur juga si tiristornya itu ya, sudut penundaannya itu. Nah, tegangan di sebelah primer ya itu sama dengan PP ya, PP akar 2 PS sin omega T sama dengan akar 2 PP ya sin omega T ya, yang sebelah sini. Kemudian yang sekunder ini ada 2 ya. Kita bagi 2. Jadi ada P1 dan P2. Nah, untuk P1 itu akar 2 P1 sin omega T, kemudian P2-nya itu akar 2 ya P2 sin omega T. Nah, tegangan penuhnya itu ya dari keluarannya itu ya penjumlahan dari P1 dan P2. Jadi P0 ini penjumlahan dari P1 dan P2. Nah, pulsa-pulsa gerbang tiristor dapat dikontrol ya untuk bermacam-macam tegangan beban ya. Kemudian nilai RMS tegangan beban ya P0 dapat ditentukan dengan ada 3 option yang mau kita tentukan, yaitu jika P0-nya itu antara 0 sampai P1 ya. Kemudian jika yang kedua itu jika P0-nya itu ya antara 0 dengan penjumlahan P1 dan P2 ya. Jadi P0 itu antara 0 dengan P1 tambah P2. Kemudian P0 itu di antara P1 sampai P1 tambah P2. Ya, jadi bisa yang ini tegangannya itu ini, bisa juga ke sini atas sampai ke bawah, bisa juga yang bawahnya aja gitu ya. Jadi ada 3 option. Nah, batasan untuk kontrol 1 atau option yang pertama ya, yaitu P0 itu antara 0 sampai P1. Jadi yang di bawah ini ya. 0 sampai P1, oke. Yang di bawah ini. Nah, tiristor T1 dan T2 di off-kan ya. Jadi T1 dan T2 kita off-kan ya. Kemudian T3 dan T4 bekerja sebagai pengontrol tegangan satu pasa. Ya, jadi kita ambil yang bawah ini aja, yang atas kita off-kan ya, berarti tidak ada arus yang mengalir, tidak bekerja. Yang atas ini yang bekerja hanya di bawah. Kemudian ini yang baru kita atur ya, kita atur tegangan yang di bawah ini. Nah, cara pengaturannya itu ya sama dengan pengontrolan tegangan satu pasa slide yang minggu lalu ya, tinggal dilihat. Atau itu sama dengan ya tegangan RMS-nya itu P0 sama dengan P1 ya seperti P min alpha sin tambah sin 2 alpha bagi 2 pangkat setengah. Itu ya. Kemudian yang option kedua yaitu P0-nya itu antara 0 sampai P1 tambah P2. Ya. Ya, jadi yang ini. Tiristor T3 dan T4 di off-kan. Nah, gantian yang ini di off-kan ya. T3 dan T4 di off-kan. Kemudian
Tristor T1 dan T2 bekerja sebagai pengontrol tegangan satu fasa ya. Jadi gantian ya. Gantian yang ini yang kita opkan, yang kita atur itu yang ini ya, yang di atas. Nah, tegangan PRMS-nya itu ya P0 sama dengan P1 tambah P2 seperti ya P min 2 alfa P min alfa sama dengan di bawah tuh ya. Tambah sin 2 alfa bagi 2 pangkat setengah. Bedanya hanya di tegangan ininya aja, referensinya. Kemudian yang ketiga, batasannya itu antara ya P0 itu antara P1 ya, antara P1 dengan P1 tambah P1 ya. Nah, ini thyristor T3 di-on-kan pada waktu T-nya 0 atau omega T-nya 0. Dan tegangan P1 muncul ya, tegangan P1 muncul melalui beban. Kemudian thyristor T1 di-on-kan ya pada waktu omega T-nya sama dengan alfa. Kemudian thyristor T3 mengalami bias mundur. Oke, yang itu ya, lihat gambarnya. Karena tegangan sekunder P2 dan T3 off ya. Jadi ini P1 tambah P2. Kemudian pada omega T sama dengan Pi ya, T1 mengalami komutasi ya. T1 mengalami komutasi. Kemudian T4 on lagi. T4 on lagi, tegangan sekunder P1 yang terlihat ya, melewati beban sampai T2 ya, diterit pada omega T sama dengan Pi tambah alfa ya. Nah, ketika T2 hidup lagi ya, ketika T2 ini hidup lagi pada omega T sama dengan Pi tambah alfa, T4 dimatikan ya, ini dimatikan ya. Karena tegangan balik P2, tegangan beban ya, P1 tambah P2. Oke. Jadi pada omega T sama dengan 2P ya, T2 dikomunikasi ya, dikomutasi, kemudian T3 dihidupkan lagi dan siklus terulang lagi dimulai dari atas ya. Nah, tegangan RMS-nya itu ya, rumusnya ini, jadi P1 kuadrat ya bagi Pi alfa min sin 2 alfa dibagi 2 ya, ditambah P1 P2 kuadrat ya, 1 P2 kuadrat ditambah Pi min alfa ditambah sin 2 alfa bagi 2 pangkat setengah. Jadi dia gabungan ini dengan ini. Itu kira-kira. Nah, ini gambarnya ya, kemudian ini sinyal pengontrolannya ya. Oke, tinggal dibaca lagi. Kemudian kalau dia dengan beban RL ya, pengubah tahap teratur satu fasa beban RL ya, thyristor T1 dan T2 di off kan tadi ya. Kemudian thyristor T3 dan T4 on selama setengah siklus ya, selama setengah siklus on. Yang T1 T2 di off kan. Ini tadi setengah siklus pada arus beban 0, maka arus beban akan bernilai seperti ini ya. Jadi 0 akar 2 P1 per Z sin omega T minus theta. Dengan impedansnya itu ya L kuadrat tambah omega L kuadrat pangkat setengah. Dan theta sama dengan tangan 1 omega L per R. Nah, ini harus dilihat bila T1 di-on kan ya pada omega T sama dengan alfa ya, dengan alfa itu kurang dari theta. Kumpulan kedua trafo akan mengalami hubungan singkat ya, hubung singkat karena thyristor T3 masih terhubung dan membawa arus akibat beban induktif. Jadi dia pengaturannya itu harus pas gitu ya. Harus pas. Jadi oleh sebab itu rangkaian kontrol harus dirancang sedemikian rupa ya sehingga T1 tidak on sampai T3 off ya. Jadi T3-nya itu off dulu baru T1-nya on ya. Dan I0 lebih besar sama dengan 0 ya. Demikian pula pada T2 tidak boleh on sampai T4-nya itu off ya. Jadi T4-nya itu off dulu ya, baru T2-nya on.
itu harus diatur. Oke, ini gambar sinyalnya ya. Pengubah tahap teratur satu fasa dengan beban RL. Oke, lanjut. Kemudian ini cycloconverter ya. Jadi ini mengatur frekuensi, kan kadang-kadang kita mau mengubah-ubah frekuensi ya. Nah, ini alatnya cycloconverter. Gambarnya seperti ini ya. Jadi pada gambar ditunjukkan bentuk gelombang untuk tegangan keluaran dan sinyal-sinyal gelombang ya. Untuk konverter positif dan negatif ya. Dengan konverter positif pada waktu T0/2, jadi dia setengah-setengah, dan negatif untuk T0/2 ya. Maka frekuensi tegangan keluaran adalah ya F0 itu sama dengan 1/T0 ya. Nah, bila alfa merupakan sudut tunda ya, sudut tunda konverter positif, maka sudut tunda untuk konverter negatif adalah alfa M-nya itu sama dengan P min alfa P. Kemudian tegangan keluaran rata-rata dari konverter positif sama dan berlawanan dengan konverter negatif. Jadi dia sama, cuma berlawanan arahnya. Jadi ini PDC ya, PDC 2 sama dengan minus PDC 1. Oke ya. Gambarnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau cycloconverter 3 fasa, ya tinggal dibikin 3 fasa aja. Kalau gambar tadi ini 1 fasa. Kalau 3 fasa dibikin 3 berarti ini. 1 2 3. Baik yang positif maupun yang negatif. Ini juga dibikin 3, 1 2 3. Oke. Kemudian reduksi harmonik keluaran ya, sudut tunda untuk segmen dapat dibangkitkan dengan membandingkan sebuah sinyal ya kosinus pada frekuensi sumber ya. Jadi PC sama dengan akar 2 PS cos omega T ya. Bandingkan dengan tegangan referensi sinyal ya, referensi sinyal sinusoidal ya, ideal pada frekuensi keluaran ya. Jadi PR akar 2 ya, PR cos omega T. Nah, tegangan rata-rata maksimum sebuah segmen ya yang terjadi untuk alfa sama dengan 0 ya, sama dengan nilai puncak tegangan keluaran. Jadi kalau alfa P-nya 0 itu sama dengan tegangan puncak keluaran. Jadi PP sama dengan 2 akar 2 PS bagi P atau akar 2 kali P0. Oke, nilai RMS ya untuk tegangan keluaran ya, kalau ini tadi PP P0 sama dengan 2 PS bagi P atau 2 PP dibagi P. Oke. Kemudian ini gambarnya. Nah, ini tegangan keluaran rata-ratanya ya. Ini sama pakai rumus yang sebelumnya. PDC itu sama dengan 2/2 pi ya. Kemudian kita integral dapatnya ini. Kemudian tegangan maksimumnya terjadi kalau alfanya itu 0 ya, tidak ada sudut tunda, cos 0 1, jadi 2 pm per pi. Kemudian tegangan keluaran rata-rata ternormalisasi ya, PDC per PDM sama dengan cos alfa. Kemudian ini nilai RMS-nya ya. Tinggal dihitung PM per akar 2 atau PS. Kemudian gambarnya seperti ini. Nah, ini terakhir ya. Terakhir nanti setelahnya contoh soal ya. Pengontrol tegangan AC dengan kontrol PWM ya. Jadi faktor daya masukan penyearah terkontrol dapat ditingkatkan ya dengan tipe kontrol PWM ya, push width modulation ya. Jadi kita mengatur on off ya, modulasi on off ini. Jadi kita tinggal mengatur saklar S1 dan S2 ya. Itu mau kita on kan atau kapan kita on kan dan kapan kita off kan ya. Jadi saklar S1 dan S2 di on dan off kan ya untuk beberapa saat selama setengah siklus ya. Jadi bisa dilihat di gambar ini ya. Bisa
Bisa kita lihat di gambar ini. Kemudian secara berturut-turut S1 aksen dan S2 aksen menghasilkan alur prevailing ya. Jadi karena tegangan masukannya itu berbentuk 0101 ya, berarti dioda prewailingnya itu ya untuk mengatasi percikan api itu juga harus ngikutin ya. Juga harus mengikutin on off-nya juga harus mengikutin. Jadi secara berturut-turut S1 aksen dan S2 aksen menghasilkan alur prevailing ya untuk arus beban. Sedangkan S1 dan S2 ya berturut-turut pada keadaan off ya. Kemudian diode-diode mencegah tegangan balik muncul melalui saklar. Nah, itu tugas dari diode prevailing. Oke, kemudian tegangan keluaran ditunjukkan pada gambar untuk beban resistif. Kemudian ini kalau tegangan keluarannya ini yang digambar itu yang ditunjukkan itu kalau bebannya resistif ya, hanya resistor aja. Kemudian arus beban akan seperti tegangan keluaran daya dengan beban RL. Jadi untuk arus kalau dia beban resistif sama ini dengan tegangannya. Tapi untuk arus yang ada L-nya, induktornya, maka gambar diagramnya itu grafiknya seperti ini ya. Jadi arus beban akan seperti tegangan keluaran ya. Kemudian dengan beban RL, arus beban akan naik dalam arah-arah positif atau negatif ya, seperti gambar ini. Ketika saklar S1 atau S2 di-on-kan secara berurutan ya. Demikian pula bila dengan arus beban akan turun bila S1 atau S2 di-on-kan, kemudian arus beban ya ini ditunjukkan pada gambar ini ya. Oke, itu saja ya. Kemudian ini contoh soal ya. Contoh soal ini sama ya. Jadi nilai R-nya pun sama. Ya, jadi pengontrol unidireksional 3 fasa ya seperti pada gambar yang lihat gambar slide yang sebelumnya ya. Mencatu beban resistif yang terhubung ya Y dengan R sama dengan 10 ohm dan tegangan masukan jalur ke jalur adalah 208 volt ya RMS. Kemudian 60 Hz frekuensinya. Sudut tundanya adalah alfa itu pi per 3. Tentukan tegangan antar keluaran RMS ya P0, kemudian faktor daya, kemudian persamaan untuk tegangan keluaran ya. Keluaran mendadak untuk FA sama dengan 0 ya. Nah, tinggal dijawab sama ya. Pertanyaannya hampir sama ya. Tinggal dijawab pakai rumus-rumus yang sebelumnya tadi. Oke. Nah, ini contoh soal semua. Ini contoh soal pengontrol gelombang penuh 3 fasa. Kalau yang ini tadi setengah. Kalau yang sekarang ini penuh 3 fasa ya. Nah, rumus-rumusnya sama. Lihat slide sebelumnya ya. Lihat slide sebelumnya, tinggal dimasukkan aja. Pertanyaannya sama ya. Kemudian diketahuinya juga sama. Ya. Jadi ditulis ini sama dengan contoh sebelumnya. Jadi maksudnya nggak usah ditulis lagi soalnya sama. Cuman kita pengen ngelihat apa bedanya yang setengah gelombang dengan yang gelombang penuh 3 fasa ya. Oke. Ini jawabannya ya. Kemudian ini contoh pengontrolan bidireksional 3 fasa terhubung delta. Ya, rumus-rumusnya sudah ada ya. Tinggal dimasukkan aja. Tinggal dipakai ya. Kemudian ini jangan lupa ya dibaca-baca, dipelajari. Contoh yang lain ya, pengontrol tab 1 fasa ya, rumusnya sudah ada ya, tinggal dimasukkan aja. Ini sudah ada P0-nya tadi rumusnya. Kemudian IR1, IR3, kemudian ini sudah ada juga rumusnya ya. Tinggal dimasukkan. Kemudian ini contoh yang cycloconverter 1 fasa ya. Ini juga sama. Tinggal dipakai
pakai aja rumus yang sudah ada ya. Tinggal dikerjakan, ini dipelajari. Kemudian ini contoh dari reduksi harmonik keluaran ya. Sama seperti sebelumnya tadi, tinggal dipakai aja rumus-rumusnya. Kemudian sekian dan terima kasih. Oke. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti untuk yang satu pasa itu dipelajari dulu ya, dibaca itu hampir mirip dengan yang 3 pasa. Ada pertanyaan? Masih mengikuti ya? Masih mengikuti atau lagi ada yang sholat atau apa? Masih, Pak. Masih, Pak. Mengikuti. Mudah-mudahan mengerti ya, ini jadi integral, pelajaran integral, kemudian pelajaran bilangan imajiner itu ya, mestinya sudah mengerti ya. Dianggap sudah mengerti, kalau nggak mengerti ya dilihat lagi pelajaran yang dahulu kalah ya. Oke, saya kira itu saja dari saya ya. Ini sudah mau maghrib ya. Mungkin yang di daerah timur sudah mulai. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kemudian untuk materi itu sudah saya kirimkan, tinggal di-download. Demikian dari saya, selamat sore menjelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Malam. Pak Sari. Terima kasih, sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Pak. Leroy. Yes, saya Bang Devin Samsuri paling terbaik sudah kakak ini. Mana Leroy? Aman di sana Leroy? Aman dan terkendali di bangsa Papua. Ya, mantap. Cuaca. Korek-korek, sementara cuaca aman dan sedikit hujan-hujan. Oke lah, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, kawan-kawan. Siap di kopi, terima kasih. Terima kasih semua, izin lab ya. Siap, Bang. Bang Leroy.